Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Tias, NPM 1119237. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama, beberapa pakar mengelompokkan jenis perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, ada perpustakaan nasional. Yang kedua, ada perpustakaan umum. Yang ketiga, ada perpustakaan khusus. Yang keempat, ada perpustakaan sekolah. Yang kelima, ada perpustakaan perguruan tinggi. Pengelompokan ini tidaklah mutlak. Oleh karena itu, ada beberapa pakar lainnya yang menambahkan jenis perpustakaan, di antara lain perpustakaan pribadi dan perpustakaan internasional. Perpustakaan internasional adalah perpustakaan yang didirikan oleh suatu negara. Biasanya dalam suatu negara tersebut menyimpan semua bahan perpustakaan tercetak, terekam, serta multimedia yang diterbitkan oleh negara tersebut mengenai semua tentang negara tersebut. Sebagai contoh, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan nasional biasanya merupakan perpustakaan utama dan paling lengkap melayani keperluan informasi dari penduduk suatu negara. Pada umumnya, perpustakaan nasional bersifat umum, namun ada perpustakaan nasional yang didirikan dengan tugas-tugas khusus sehingga perpustakaan tersebut menjadi perpustakaan nasional yang bersifat khusus. Contoh perpustakaan nasional yang bersifat khusus ini adalah National Library of Medicine atau National Agricultural Library di Amerika Serikat. Yang kedua, ada perpustakaan umum. Adalah jenis perpustakaan yang didirikan oleh masyarakat umum dan dibiayai oleh masyarakat itu sendiri, baik secara langsung atau swadaya maupun tidak langsung seperti melalui pajak. Perpustakaan umum biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ada perpustakaan terbuka untuk umum. Di sini siapa saja boleh masuk. Dibiayai dengan dana masyarakat. Contoh perpustakaan umum di Indonesia adalah perpustakaan umum pemerintah kabupaten atau kota, badan atau kantor perpustakaan provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Misalnya, kantor perpustakaan umum daerah khusus ibu kota Jakarta, perpustakaan umum yang ada di tingkat kecamatan, dan bahkan di tingkat desa. Perpustakaan khusus, maksud dari perpustakaan khusus di sini adalah perpustakaan instansi pemerintah atau instansi swasta. Perpustakaan jenis ini berada pada suatu lembaga tertentu, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Tujuan didirikannya perpustakaan ini biasanya untuk mendukung instansinya dengan cara menyediakan informasi bagi pegawai di lingkungan tersebut, guna memelihara dan meningkatkan pengetahuan pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, koleksinya sangat terbatas dan hanya yang berkaitan dengan misi dan tugas lembaga yang bersangkutan, sedangkan sumber pembiayaannya berasal dari anggaran instansi induknya. Kekhususan dari perpustakaan ini terletak pada jenis koleksi, pengelolaan, serta pemakaiannya yang sangat terbatas. Namun demikian, biaya perpustakaan ini dapat menerima pemakaian dari luar instansinya, walaupun tentunya dengan layanan yang terbatas. Contoh, perpustakaan khusus antara lain sebagai berikut. Perpustakaan Sekretariat Negara di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. B. Perpustakaan Lembaga Penelitian Perkebunan Jalan Taman Kencana, Bogor. Yang ketiga, C. Perpustakaan Sekretariat ASEAN di Jakarta. Yang keempat, ada perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana fasilitas penyelenggaraan pendidikan, sehingga dalam suatu sekolah semestinya memiliki perpustakaan. Perpustakaan sekolah berada dalam lingkungan sekolah dan sepenuhnya dikelola oleh sekolah yang bersangkutan. Tujuannya adalah membantu para murid untuk mencapai tujuan khusus sekolah yang bersangkutan dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Sekolah yang bersangkutan dan tujuan pendidikannya sebagai pengelola adalah guru pustakawan atau guru-guru dan pegawai yang diberi tugas tambahan, sedangkan pemakainya adalah para siswa itu sendiri atau guru-guru dari sekolah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tugas pokok dari perpustakaan sekolah adalah menunjang proses belajar mengajar di sekolah dengan cara menyediakan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan kurikulum sekolah dan ilmu pengetahuan tambahan lain sebagai proses belajar mengajar di sekolah tersebut, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan baik.
Contoh perpustakaan sekolah antara lain adalah sebagai berikut. A. Perpustakaan Sekolah Dasar Santa Laurencia di Kompleks Alam Sutra Serpong. B. Perpustakaan Sekolah Buin Batu National School di Sumbawa. Yang ketiga, C. Perpustakaan SMA Yayasan Multahari Bandung. Perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di lingkungan perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, akademi, dan pendidikan tinggi lainnya, yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari suatu perguruan tingginya. Oleh karena itu, perpustakaan yang berada di lingkungan perguruan tinggi, seperti di jurusan, fakultas, lembaga-lembaga, dan pusat-pusat di lingkungan perguruan tinggi maupun perpustakaan di tingkat perguruan tinggi tersebut, termasuk ke dalam jenis perpustakaan ini. Beberapa contoh perpustakaan perguruan dapat disebutkan antara lain sebagai berikut. Perpustakaan Institut Pertanian Bogor, UPT Perpustakaan Universitas Terbuka, Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Perpustakaan Akademi Kimia Analisis Bogor, Perpustakaan Perguruan Tinggi bersama-sama kerja dengan perpustakaan yang lain, tentu saja berperan dalam membantu perguruan tinggi. Tujuan diselenggarakannya perpustakaan ini adalah untuk menunjang terlaksananya program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan informasi yang meliputi A. Pengumpulan informasi, B. Pengolahan informasi, C. Pemanfaatan informasi, D. Penyebarluasan informasi, dan E. Pemeliharaan atau pelestarian informasi. Perpustakaan perguruan tinggi berperan sebagai salah satu unit sarana kelengkapan pusat perguruan tinggi yang bersifat akademik dalam menunjang program perguruan tinggi. Sekian, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!